bangkit dan berdiri tegak artinya adanya kehendak dalam diri untuk memperbaiki diri. Ada tekad yang kuat. Pace Ebene, berjumpa kembali dalam renungan Komsos Kapusin Sibolga bersama saya, Saudara Casimiro Sitompul. Sabda Tuhan yang menjadi bahan permenungan kita di hari Minggu Advent kedua ini diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Teks Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6 berkisah tentang Yohanes Pembaptis berkarya dalam tahun ke-15 pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus, wali negeri Yudea, Herodes, raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Hanas dan Kayafas menjadi imam agung pada waktu itu. Pada saat pemerintahan mereka inilah Yohanes Pembaptis datang ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, Allah akan mengampuni dosamu." Saudara-saudari yang terkasih, warta pertobatan Yohanes Pembaptis ini menjadi pokok permenungan kita pada Minggu Advent kedua ini. Yohanes Pembaptis mengundang setiap orang untuk bertobat. Sudah lazim pewartaan para nabi selalu dibarengi dengan undangan pertobatan. Undangan pertobatan penting sebagai tanda pengudusan diri sebelum menerima rahmat-rahmat yang baru dari Allah. Undangan pertobatan ini disampaikan oleh Yohanes Pembaptis secara terbuka kepada semua orang tanpa terkecuali. Karena itu semua orang beriman diminta untuk tidak lagi berkabung karena dosa, tetapi saatnya sekarang mendesak untuk bangkit, untuk berdiri tegak. Artinya adanya kehendak dalam diri untuk memperbaiki diri. Ada tekad yang kuat untuk memperbaharui diri. Dalam hal apa berdiri tegak dan bergerak memperbaiki diri? Misalnya melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk, melepaskan diri dari belenggu-belenggu, merasa rendah diri, tidak berguna, tidak berarti. Melepaskan diri dari sikap sombong, angkuh, menganggap diri ini paling hebat, orang lain paling rendah. Juga melepaskan diri dari sikap hati yang pelin-pelan, bimbang, cemas, kurang percaya kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis dengan tegas mengatakan bahwa pertobatan menjadi hal paling penting untuk melihat, menerima keselamatan dari Allah. Penting diketahui bahwa pertobatan adalah rahmat Allah. Karena itu, orang diundang untuk patuh, untuk takwa, terbuka bekerja sama dengan Allah melalui doa-doa kepada Allah, melalui membaca, merenungkan, dan melaksanakan sabda Allah, juga melalui keikutsertaan aktif dalam kegiatan-kegiatan iman, juga dalam karya-karya cinta kasih. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat Allah telah bersatu dengan Yesus Kristus, maka pertobatan menjadi gerakan bersama. Artinya umat Allah saling menolong dalam pertobatan ini. Paulus memberi contoh yang baik di tengah umatnya. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi memberi kesaksian bahwa dia selalu mendoakan umat agar semakin sempurna mengenal Allah dan agar dituntun untuk melakukan yang berkenan kepada Allah, sehingga mereka tak bercacat, tak bernoda menjelang hari Tuhan. Umat Allah di zaman ini juga diminta untuk saling mendoakan, memohon belas kasih yang melimpah kepada Tuhan, agar semua umat mengenal Allah, mencintainya dengan sempurna, bersatu dengannya, dan melakukan kehendaknya. Sehingga dengan demikian semua umat sampai kepada pertobatan sejati. Ketika Tuhan datang, umat beriman ditemukan tak bercacat dan telah dipenuhi oleh buah-buah kebenaran, dan pada akhirnya
umat beriman diberikan damai sejahtera dan kemuliaan. Amin. Pace e bene.